Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini adalah video pembahasan untuk DPK atau mata pelajaran dasar program keahlian untuk kelas TJKT. Jadi yang kalian ketahui bahwasanya untuk pembelajaran saya hanya satu video yang saya kirimkan dan satu tugas yang harus kalian kerjakan, di mana satu tugas ini dikirimkan lewat Google Form. Kemudian ada beberapa pengantar tentang tugas praktek yang nanti mungkin akan kita selenggarakan setelah akhir bulan Maret. Nanti lebih jauhnya lagi nanti akan saya jelaskan untuk pengantar sementara di praktek tersebut di durasi pada segmen praktek nanti akan diperlihatkan apa kegiatannya. Oke, untuk materi sekarang kita ngulang lagi di materi IPv 6. Kalau dulu saya pernah mengirimkan kalian satu tugas di mana kalian mengkonversikan bilangan MAC address ke dalam bilangan desimal kalau nggak salah tuh, di mana hasil kombinasinya akan membentuk sebuah simbol-simbol seperti nama saya, nama kalian, dan lain-lain. Kemudian penerapannya di dunia jaringan itu akan masuk ke teori atau materi tentang IPv6. IPv6 itu apa? IPv6 itu adalah sebuah alamat address yang kelak akan menggantikan teknologi versi 4 atau teknologi IPv4. Nah, IPv4 itu bukan IPv4. Jaringan komputer itu makin berkembang seiring waktu berjalan, di mana saat ini kebutuhan alamat IP tidak sekedar dipegang oleh komputer saja, bahkan sampai ke smartphone kalian pun itu juga menggunakan alamat IP untuk mengakses layanan-layanan internet atau untuk bisa berkoneksi di media sosial dan lain-lain. Nah, itu membutuhkan alamat IP. Masalahnya adalah penggunaan alamat IPv4 itu makin terbatas karena jumlah yang dihasilkan itu tidak memenuhi kebutuhan alamat jaringan untuk setiap komponen-komponen komputer. Ini yang dimaksud dengan komponen komputer ini adalah termasuk bagian di mana smartphone kalian juga termasuk dalam komponen jaringan komputer tuh. Nah, untuk penggantinya maka pada tahun 1999 ditemukanlah sebuah pengalamatan IP baru, yaitu pengalamatan IP versi 6. Nah, untuk pengalamatan IP versi 6 itu ada beberapa metode pengalamatan yang harus kita pahami. Saya di sini cantumin 4 aja dulu. 4 aja dulu yang mendasar, karena sekarang saya baca lagi materinya ternyata ada 8 butir untuk metode pengalamatan IP, tapi di sini saya akan memasukkan 4 saja untuk dasar kita nanti memahami teknologi IPv6. Nah, masuk ke materi pembahasan metode pengalamatan IPv6 itu memiliki beberapa karakteristik dan aturan penulisan alamat dalam IPv6. Aturannya seperti apa? Nih, ada butir A, B, C, dan D. Saya bacakan yang A. IPv6 menggunakan format bilangan heksadesimal. Nah, jadi saat pertemuan kemarin saat saya sakit memberikan kalian tugas tentang pengkonversian bilangan heksadesimal. Nah, ini kepake di sini nih. Nanti kepakainya di sini. Gimana cara melakukan konversinya? Nanti kita akan bahas seperti apa contohnya. Format penulisan IPv6 itu 128 bit yang dibagi dalam 8 blok segmen bilangan heksadesimal, di mana setiap blok akan disebut sebagai hexstep. Setiap blok atau setiap segmen blok akan disebut sebagai hexstep. Lebih konkretnya seperti apa? Nih, saya akan kasihkan gambarannya seperti ini. Jadi komputer kalian membutuhkan sebuah alokasi bilangan bit sebesar 128 bit dengan asumsi bahwasanya pada ujung kiri ini adalah bit
pertama dan sampai ke ujung ke paling kanan, itu bitnya itu bit ke 128, di mana 128 ini akan dibagi menjadi 8. Terdapat 8 pengelompokan, di mana setiap pengelompokan ini nanti akan kita sebut sebagai blok segmen, di mana blok segmen heksadesimal ini nanti akan dipanggil sebagai hexstate. Jadi ada 8 hexstate tuh, terdapat blok segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana setiap blok segmen atau hexstate itu mengandung 16 bit, jika misalnya kalian kalikan dengan 8, maka hasilnya akan 128 bit. Itu untuk penggambaran tentang bilangan binernya. Gambarannya seperti ini. Misalnya kalian punya bilangan satunya sebanyak 128. Nah, setiap 16 bit akan dipotong menjadi blok hexstate pertama. Kemudian 16 hexstate ke depan akan menjadi hexstate kedua. Begitupun seterusnya. Nah, setiap segmen hexstate dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi setiap hexstate ini, setiap 16 bit ini ada simbol baru yang dipisah, yang dimana simbol ini merepresentasikan titik 2. Jadi setelah 16 bit ada titik 2 untuk pemisah tuh. Oh ini blok hexstate pertama. Kemudian blok hexstate kedua setelah titik 2. Sebelum titik 2 itu hexstate pertama, sesudah titik 2 itu hexstate kedua. Nah, dalam setiap hexstate terdapat 4 heksadesimal digit. Sekarang pisahkan ya. Hexstate itu apa? Kalau hexstate itu mengacu blok segmen. Blok segmen dari setiap format IPv6. Kan IPv6 itu formatnya 128. Setiap 16 bit itu akan disebut sebagai blok hexstate. Nah, setiap 16 bit akan mengandung 4 heksadesimal. 4 digit heksadesimal, di mana 4 heksadigit desimal ini nanti kita konversikan setiap digit heksadesimalnya. Nah, sebagai contoh misalnya di bawah nih udah dikasih tahu. Kalau tadi ini pemformatan dalam bentuk bilangan biner, kalau ini maksudnya tuh gambaran pemformatan dalam bentuk bilangan biner, kalau yang bawah ini implementasi di lapangannya langsung. Oh, misal dalam satu alamat IPv6 terdapat alamat 202.001. Saya nggak akan nyebutnya ini sebagai 2001, tapi 2001 karena itu gambar akan pemahamannya akan lain. Jadi saya akan membacanya sebagai 2001 hexstate pertama, blok hexstate pertama. Kemudian 0DA8 ini sebagai hexstate kedua. 78EF sebagai hexstate ke-3. 82C1 sebagai hexstate keempat, 6EFF sebagai blok hexstate ke-5, FE59 sebagai blok hexstate ke-6, 2E43 hexstate sebagai blok hexstate ke-7, dan FF45 sebagai blok hexstate ke-8. Nah, ada tugas di antara kalian. Tugasnya adalah mengkonversikan setiap hexstate, bukan hexstate, maaf. Oke, mohon maaf tadi saya bilangnya hexstate, ternyata hexstate, saya salah baca tadi di paparan di depan. Nah, setiap hexstate itu mengandung 4 digit bilangan heksadesimal. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan pemformatan dalam bentuk biner. Nah, di sini kan sudah diingetin nih, tuh setiap satu blok segmen hexstate itu mengandung 16 digit bilangan biner. Coba kita hitung apakah benar ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, dan 16. Benar, ada 16, di mana setiap hexit ini atau setiap digit heksadesimal akan dikonversikan sebesar 4 digit bilangan biner. Contohnya misalnya gimana? Contohnya 2. 2 kalau dikonversikan ke dalam bilangan biner yang memiliki 4 digit bilangan biner, ini kombinasinya berapa? Jadi fokus kalian adalah bagaimana caranya agar 4 kombinasi bilangan biner ini menghasilkan nilai pada heksadesimal. Contoh misalnya tadi saya ulangi lagi. 2 berarti jika kita diimplementasikan ke dalam, ya kita implementasikannya seperti ini. Ini sebagai contoh ya. 0, 0, 0, nomor 0, 1. 2, bukan. 8, 2, 4, 2, 1. Koma. Nah, digit pertama itu 1, digit kedua itu 2, digit ketiga itu 4, digit keempat itu 8. Nah, ingat setiap kombinasinya akan mewakilkan bilangan heksadesimal. Nah, contoh misalnya untuk menghasilkan heksadesimal 2, maka kombinasi bilangan binernya harus berapa tuh? Harus 1 pada biner ke-1. Tepatnya ini. Bagaimana kalau misalnya D? D itu berapa tuh? Coba kita lihat masuk ke materinya. Nah, materi ini nih. Nah, ingat bahwasannya heksadesimal itu adalah bilangan kombinasi antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di mana A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu sama dengan 12, D itu sama dengan 13, E itu sama dengan 14, dan F itu sama dengan 15. Nah, kalau sudah paham bahwasannya jadi D itu nilainya 14. Jadi gimana saya harus menuliskannya di sini? Nah, sebagai gambaran. Kalian nanti tugasnya adalah buatlah sebuah tabel. Tabel yang tepat ada di layar nih tabelnya. Kalian tinggal isi bagian tanda tanya saja. Isi bagian tanda tanya saja dan tanda tanyanya saja. Nah, sebagai contoh, 1, 2, 3, 4. Gunakan spasi untuk memisahkan setiap hexitnya. Nah, di sini gimana kombinasi untuk menghasilkan nilai berapa? D itu menghasilkan nilai 13. Nah, misal di sini saya masukkan ke sini 8 ditambah 4 sama dengan 12. Apakah 12 tambah 2 sama dengan 13? Salah. Berarti 2 ini dihapus dan nomor 1 ini diaktifkan. Jadi hasil konversinya adalah 1101. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, ini untuk mewakilkan heksadesimal, digit heksadesimal D. Bagaimana dengan A? Yaitu urusan kalian lagi. Gimana caranya agar nomor A? Gimana cara kombinasi antara 4 digit ini menghasilkan nilai 10? Karena A ini sama dengan 10. Nah, lakukan tuh konversinya, hitung-hitungannya ke sana. Sampai sini kalian sudah paham ya? Nah, itu untuk teori atau tugas DPK TJKT. Selanjutnya nanti
ada kegiatan praktekmu. Memang benar kegiatan praktek tidak akan diselenggarakan sekarang. Karena satu hal yang jelas adalah semua fasilitas jaringan komputer atau labcom akan digunakan oleh kelas 12 dan mau nggak mau kita harus menunggu sampai bulan Maret akhir. Jadi kalau kalian tangannya udah gatal tuh mau praktek, tolong bersabar sampai awal bulan Juni, awal Juni atau akhir Maret maka kita mulai melakukan kegiatan praktek dan praktek. Ada berapa banyak yang harus kita selenggarakan sekarang tuh karena tertunda sama kegiatan kelas 12, jadi kita undurkan ke bulan depan, 2 bulan ke depan. Nah, sekarang untuk kegiatan praktek diketahui bahwasanya kalian sebagai sebuah teknisi jaringan harus menyediakan 3 komputer. 3 komputer, di mana 3 komputer ini terhubung ke switch dan setiap switch itu terhubung ke setiap komputer. Nah, secara fisiknya mereka sudah saling terhubung, tapi secara logikanya kita harus menggunakan teknologi IPv6. Nah, teknologi IPv6 penerapannya akan seperti ini. Pada PC 0 itu terdapat 2001.2 db8.2.2 untuk performatannya. Kenapa Pak ini 32? Kenapa harusnya ada titik 2? Nanti kita akan bahas di pertemuan mendatang. Nanti saya akan jelaskan saat kegiatan praktek berlangsung. Nah, oleh karena itu jika dibuatkan sebuah kegiatan prakteknya seperti ini. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian setelah itu buat sebuah atau sediakan 3 komputer yang harus kalian pasang. 1, 2, dan 3. Ini saya rubah dulu jadi 0 agar mengikuti soal pembahasan praktek. Ini 1, ini 2. Kalau bagi kalian jangan tak perlu diikuti. Untuk bagi kalian yang jelas tahu urutan-urutannya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Setelah kita memasangkan komputer di lembar kerja kita tinggal memasangkan kabel jaringannya, yaitu kabel axial twister pair yang modenya strike. Nah, 1, 2, gunakan tanda petir biar otomatis, biar kalian gak ribet harus pasang kemana-kemana. Setelah kita pasang, kita buka komputernya, kemudian tuliskan alamatnya. Ingat, yang kita gunakan adalah teknologi IPv6. Teknologi IPv6 untuk menuliskannya ada di bawah tuh. IPv6 configuration, pastikan setelannya masih statik. Kita tulis 2001.2 db8.2.2 karena ini di PC 0. Nah, di PC 0, jadi nilainya harus 1. Jangan lupa sertakan prefiksnya juga. Di situ kan tercantum prefiksnya 32. Nah, maka pada prefiksnya harus ditulis juga 32. Setelah di sini silang, tutup lagi, buka komputer kedua atau PC 1. Lakukan lagi. Ingat yang dirubah itu hexpad terakhir. 1 db8.2.2 db8.2.2 slashnya jangan lupa 32. Hapus, buka lagi, kita masuk ke PC 3 atau PC kedua, PC 2, IP, pastikan statik, IPv6 2001.db8.2.2 berapa? .2.2
3, jangan lupa sertakan slash 32. Tutup. Nah, di sini kita lakukan pengujian. Udah beres tuh kegiatan prakteknya. Simple banget. Mungkin kalau misalnya kalian hafal dengan langkah-langkahnya, mungkin dalam waktu 5 menit ini udah selesai. Setelah itu apa? Setelah itu kita buka PC 0, kita lakukan konfigurasi pertama, atau bukan konfigurasi, pengecekan pertama. Pengecekannya adalah ping 2001.2 db 8.2.2. berapa tuh? Kita ingin ceknya ke komputer sebelah, yaitu komputer PC1. PC1 punya alamat berapa? PC1 punya alamat db 2001.2 db 8.2.2. berarti saya tuliskannya 2. Apakah prefixnya dihitung juga? Apakah prefixnya ditulis juga? Tidak. Untuk pengecekan di command prompt tidak perlu disertakan prefixnya. Kita hanya cukup dengan 2001 db 8.2.22. Tekan enter. Nah, sampai pesannya muncul seperti ini, reply from 2001 db 8.2.2, maka konfigurasi selesai. Nah, itu mungkin kegiatan dari saya. Ingat, ada tugas tuh untuk kalian. Tugasnya, untuk pertemuan sekarang ada tugas. Tugasnya adalah di slide pertama, kalian buatlah tabel pada slide. Nah, tabel tugas ini. Buatlah segmen hexstat, tajuknya segmen hexstat, heksadesimal, digit. Buatlah tabel seperti ini, hampir mirip seperti ini. Kemudian isilah yang ditanda tanya. Yang ditanda tanya itu adalah kolom atau sel yang harus kalian jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya, Pak? Nah, tinggal kalian konversikan tiap satu digit heksadesimal itu dikonversikan berapa digit bilangan biner? 4. Hasil kombinasi dari 4 digit bilangan biner akan menghasilkan nilai di heksadesimal. Nah, untuk pembahasan sudah saya kasih tahu tuh cara-caranya, berapa kayak gimana. Jadi, itu kegiatan dari saya. Oh ya, untuk tugas dicatat di buku catatan kalian, fotokan, kirim ke Google Form. Jadi, sekian dari saya. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton video ini.